Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Mujagir sebagai moderator kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Seti yang sudah mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dan nanti akan disusul oleh Pak Ipan ya, MPDI. Yang pertama-tama, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua, para peserta yang hadir, para pemateri dan panitia yang sudah menyiapkan wadah ini untuk kita saling berbagi. Tema yang akan saya sharing pada hari ini adalah satu karakter ya yang kita sebut dengan peduli. Di mana karakter ini adalah salah satu dari sekian macam indera ya, 5 macam indera, tetapi ini hari saya sebut juga ini menjadi salah satu indera untuk sama-sama merenda membangun karakter untuk terus menjunjung tinggi eksistensi dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Next. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan dan teman-teman yang saya hormati, berbicara tentang peduli, ini ada 2 objek gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan ini pertama terhadap alam, juga terhadap kehidupan sosial. Nah, lanjut Pak. Jadi ini pasti semua kita sudah tahu dan pernah dengar, pernah membaca peduli. Itu dari kata peduli yang artinya mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan. Lalu ke kata sifatnya adalah kepedulian gitu ya. Perihal sangat peduli dan sikap yang sangat mengindahkan. Lanjut Pak. Ketika kita berbicara tentang sikap ya, kepedulian, maka sikap peduli itu adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dalam bertindak secara proaktif terhadap suatu kondisi atau keadaan di sekitar kita. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena satu sikap yang kita miliki secara sadar, tahu dan mau terhadap situasi atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Nah, karena ada situasi atau kondisi yang ada di sekitar kita, maka sikap yang kita miliki yang disebut dengan sikap peduli itu adalah sebuah keberpihakan. Ya, keberpihakan kita terhadap apa? Keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam setiap persoalan ataupun kondisi yang terjadi di sekitar kita. Nah, kondisi ini apa saja, Bapak Ibu? Ya, mungkin ada suka, ada duka cita, gitu ya. Atau dalam situasi apapun, ketika kita turut terlibat di dalam kondisi ini, maka kita sudah menampilkan satu sikap yang kita sebut dengan sikap peduli. Ini saya pikir akan sangat matching dengan sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Zeti tadi bahwa bagaimana moderasi beragama itu terjadi, gitu ya. Akan dialami, perlu ada satu indikator yang lain adalah sikap peduli ini. Lanjut Pak. Nah, karena dari sikap peduli kita ikut serta melibatkan diri, maka peduli itu sebenarnya adalah sebuah rasa turut, ya, turut, sebuah rasa, ya, turut apa ya, turut mencintai, turut mengerjakan, turut berbagi, turut menjaga, juga rasa turut memiliki dan rasa turut-turut yang lain gitu ya. Jadi pokoknya apa yang dialami, apa yang dirasakan dalam situasi sekitar kita, kita ikut turut gitu ya. Lanjut Pak. Nah, ini supaya tidak disalahartikan ya dalam situasi turut, maka yang perlu kita perhatikan pertama sekali adalah soal tempat, waktu, maka kedua hal ini kita harus masukkan dalam sebuah konteks. Ya, jangan sampai yang terjadi di sekitar kita, kondisi yang terjadi di sekitar kita yang tadi sudah diwanti-wanti oleh Ibu Dr. Seti bahwa mungkin akan terjadi terorisme atau pembunuhan atau situ peristiwa-peristiwa lain yang merusak gitu ya. Itu kita juga ikut turut. Nah, ini yang keliru ya. Ini bukan peduli untuk membangun karakter Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita ikut peduli untuk hal-hal yang lain. Nah, ini yang kita tidak bahas Bapak Ibu ya. Nah, maka sikap peduli yang kita angkat hari ini adalah
peduli dalam konteks berbasis nilai-nilai Pancasila. Gitu ya. Tentu kalau kita berbicara tentang konteks nilai-nilai Pancasila, maka nilai-nilai yang menjunjung moralitas bangsa kita sendiri. Ya, lanjut, Pak. Nah, pertanyaan kita, Bapak Ibu, ini saya mau masuk ke dalam topik kita hari ini tentang peduli. Itu pertanyaan yang paling mendasar itu ada 3. Yang pertama, saya peduli kepada siapa? Lalu yang kedua, mengapa kepada mereka? Dan ketiga, setelah saya turut peduli, turut merasakan apa yang dirasakan, kontribusi apa yang saya terima? Ya, oke, lanjut. Nah, lanjut ya. Ini kepada siapa? Jawabannya 2 tadi, alam dan manusia. Nah, Bapak Ibu, ini menarik ya. Manusia ini adalah satu bagian kecil sekali dari seluruh alam raya yang kita tinggali saat ini ya. Manusia itu hanya satu bagian kecil. Nah, ada 4 komponen utama yang menunjang kehidupan kita manusia. Yang pertama udara, api, air, dan tanah. Nah, 4 komponen ini akan sangat bersinergi dengan kehidupan manusia. Ya, manusia akan sehat, manusia akan bahagia, manusia akan hidup tentram, tenang, aman ketika relasi antara manusia dengan manusia atau yang kita sebut dengan relasi sosial kita sudah baik, gitu ya. Tetapi ada hal lain yang mungkin saat ini ya sudah banyak ya menarik perhatian dunia, yaitu soal lingkungan alam. Bagaimana udara yang kita hirup saat ini? Bagaimana air yang kita nikmati hari ini? Bagaimana tanah yang kita pijaki hari ini? Lalu api ini ya unsur utama, salah satu unsur yang memang sering juga yang kita jumpai dalam kehidupan kita hampir tiap hari. Nah, bagaimana ketika 4 unsur alam ini dikolaborasikan dengan kehidupan manusia, itu kita tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Nah, sekarang adalah bagaimana penghargaan kita baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam. Lanjut, Pak. Nah, ini alam ini sebenarnya sebuah hadiah ya. Alam itu sebuah hadiah yang penuh dengan keindahan gitu ya. Penuh dengan keajaiban yang diberikan untuk kita semua tanpa terkecuali. Nah, itu kita perhatikan beberapa situasi ini. Ya, sebetul Bapak. Ke slide berikut. Bapak Ibu saudara-saudari, saya mohon kita perhatikan beberapa situasi yang kita tampilkan dalam slide. Ya, situasi-situasi tadi Bapak Ibu menggugah sebuah pertanyaan untuk kita. Apa yang terjadi dengan bumi, rumah kita bersama? Ya. Jadi bumi ini kita sebut dengan rumah kita bersama. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, lanjut. Ya. Andaikan bumi bisa berbicara, ya, situasi-situasi yang macam kita lihat tadi, bumi sedang menangis. Ya. Bumi sedang membutuhkan kasih sayang dari kita. Selanjutnya, Kak. Nah, ini dalam situasi demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, kita yang hadir pada saat ini dan juga mungkin teman-teman yang lain, kita bisa sampaikan bahwa kita yang hadir, hidup di bumi itu dipanggil untuk menjadi instrumen atau alat untuk menghadapi krisis seperti ini. Kita sering dengar slogan ya, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah, situasi-situasi ini penyebabnya apa Bapak Ibu? Salah satunya ini adalah budaya konsumerisme. Orang lebih sering untuk memakai, gitu ya. Nah, ada satu budaya lagi adalah budaya membuang. Kita harus apresiasi terhadap beberapa upaya pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah kota maupun pemerintah daerah,
Di setiap sudut-sudut kota, di setiap jalanan kota itu sudah tersedia berbagai macam kotak sampah dengan jenis-jenisnya tersendiri. Tetapi yang patut disayangkan lagi adalah kita sering masih melihat sampah-sampah yang berserakan di mana-mana. Nah, inilah dampaknya Bapak Ibu. Ya, ada polusi dan perubahan iklim. Selanjutnya, ya, krisis air bersih. Kita masih bersyukur hidup di Indonesia yang kaya raya, tetapi kasihan di negara-negara lain. Kehilangan keanekaragaman hayati Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, dari situasi-situasi tadi Bapak Ibu ya, ada dampak-dampak yang terjadi. Polusi, perubahan cuaca, iklim, krisis air bersih, kehilangan keanekaragaman hayati. Itu kita melihat sebab-sebab yang terjadi. Ya, tadi sudah saya sentil sedikit soal budaya konsumerisme, budaya membuang, gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena dampak yang paling terasa itu adalah orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Ya, untuk saat ini, ya, orang yang kaya ketika sakit dia masih bisa mampu untuk membeli satu tabung oksigen. Tetapi kita tidak pernah mungkin ya jarang orang menyadari bahwa oksigen ini disediakan oleh alam untuk saya secara gratis atau cuma-cuma. Tetapi ketika kita mengalami sebuah penderitaan, bergulat dengan diri sendiri, ya, ketika kita sudah masuk dalam situasi darurat, butuh oksigen, ya itu kita harus bayar. Gitu ya. Nah, inilah beberapa hal. Sekarang kita akan bertanya bagaimana terhadap orang-orang yang miskin, yang lemah, yang untuk membeli makan sehari aja udah setengah mati. Nah, itu tadi terhadap alam Bapak Ibu ya. Nah, sekarang dampaknya terhadap situasi kita manusiawi. Yang pertama itu adanya degradasi moral. Kemerosotan etika, ya. Banyak orang yang ingin ya mau gampang saja tanpa sebuah proses. Dan memang saat ini kita harus akui ya, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya sudah menyediakan segala sesuatu ya kita siap ambil saja, siap memakai saja gitu ya, tanpa sebuah proses. Tinggal kita berproses mencari duit, ya sudah, kalau saya punya duit semuanya ada. Nah, kalau model seperti ini, maka individualitasnya makin tinggi. Lahirlah eksklusivisme. Ya. Oh, ini milik saya. Gitu ya. Orang yang punya banyak akan mempunyai kepemilikan semakin banyak. Karena akan ya segala sesuatu akan dikuasai. Situasi ini saya pikir matching dengan sudah apa yang disampaikan oleh Dr. Seti tadi ya. Situasi ini Bapak Ibu akan muncul apa? Kesenjangan. Ya kalau kita di daerah misalkan kami ya di wilayah Indonesia Timur, contoh di NTT ini masih sedikit terlihat kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin karena memang kita hampir rata-rata ya hidup serba apa adanya ya. Tetapi ini teman-teman kalau di kota-kota besar metropolitan ini sangat nampak terlihat ini. Ya. Di samping gedung-gedung tinggi itu bersanding ya perkampungan-perkampungan kumuh ya bisa kita katakan seperti itu. Pertanyaannya adalah pernah adakah sepotong roti yang diberikan untuk mereka? Ketika orang-orang yang tinggal dan berdiam di gedung-gedung yang tinggi. Ataukah, jangankan sepotong roti, ataukah pernah secuil senyum yang diberikan untuk mereka ketika mereka yang melintasi jalanan di situ, melihat orang-orang miskin yang ada di situ. Tapi sampai saat ini kita harus masih bersyukur karena orang-orang seperti ini ya belum melakukan sebuah perlawanan. Pertanyaannya adalah apakah mereka mampu atau mereka memang ditutup untuk tidak bisa bergerak untuk melakukan sebuah perlawanan terhadap situasi ini. Ini dalam waktu dekat atau semakin lama Bapak Ibu, situasi ini akan menjadi semakin lama semakin terjadi dan terus menerus maka akan muncul suatu perlawanan.
orang merasa bahwa dia ditindas, diperas, dan dikuasai. Maka situasi ini, ya, situasi harmonis yang sudah terjadi berubah akan menjadi situasi yang kacau. Nah, ini akan menjadi sangat menarik kalau peduli ini kita bangun bersama di atas dasar seperti yang Ibu Dr. Seti katakan adalah 3 dasar, ya, di atas dasar kemanusiaan, ya, di atas dasar kebangsaan, rasa satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air, maka yang menjadi kepunyaan saya, kelebihan saya, itu kita bisa untuk yang lain. Oke, next. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, situasi-situasi yang sudah tadi ya saya sampaikan, kemiskinan menimbulkan berbagai masalah sosial dan masalah lingkungan, namun masih ada satu harapan besar, gitu ya, yaitu yang kita sebut dengan cinta. Kenapa? Karena cinta itu bisa melenyapkan dinding-dinding egoisme dan pasti akan menumbuhkan kreativitas. Ini yang kita sebut, saya sampaikan dengan ekologi sehari-hari. Lanjut. Ya, ekologi kehidupan kita sehari-hari. Dasarnya cinta. Ya, kembali. Ya, ini kita harus sadar bahwa solusi itu tidak hanya muncul dari satu cara. Apa kita menafsir dan mengubah realitas? Tidak. Tetapi solusi yang muncul adalah kita harus menggali kekayaan budaya lokal yang sangat menghargai alam, seni, serta kehidupan batin dan spiritualitas. Ya. Nenek moyang kita sudah mewarisi berbagai macam budaya, seni, tradisi, kehidupan batin dan spiritualitas. Ini kita harus kembali. Ketika akar ini kita pegang kuat, Bapak Ibu, saya pikir solusi untuk menghadapi situasi-situasi yang sedang terjadi itu bisa kita atasi dengan sangat mudah. Karena dari komunitas-komunitas kecil ini, kalau dia berkembang kuat, pasti alam yang maha luas itu kita bisa tuntaskan dengan cara yang mudah, gampang, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Lanjut. Nah, ini saya kutip dari seorang cendekiawan, sosiolog, dan kritikus, Bapak Ignaz Kleden. Beliau menyampaikan bahwa mendengarkan setiap makhluk menyanyikan himne keberagamannya adalah hidup dengan sukacita dalam kasih dan pengharapan. Bagi orang yang beriman kuat, menatap dunia ciptaan, itu berarti kita mendengarkan pesan, sekaligus mendengarkan suara Allah yang sedang berbicara. Ya. Nah, sukacita, ya, lalu mendengarkan nyanyian himne keberagaman. Menyanyikan himne keberagaman ini, Bapak Ibu, kalau kita hidup di kota ya sudah jarang terdengar sekali pagi-pagi ayam berkokok, ya, suara burung-burung. Tetapi bagi kita yang masih tinggal di daerah, di desa-desa, suara ini akan menjadi sesuatu yang sangat khas. Ya. Jadi tidak heran orang-orang yang tinggal di kota besar, akhir pekan kemana? Mudik, puncak. Ya. Orang ingin mencari suatu suasana yang berbeda. Karena kehidupan kedamaian batin itu tidak hanya sebatas finansial, tetapi jauh lebih dari itu adalah ketenangan batin, ya, kenyamanan batin, ya, suasana innernya itu ketika kita merasakan damai, ya itu semua pasti very well. Apapun yang akan kita lakukan dengan keadaan damai, bahagia, kita pasti akan sejahtera. Oke, lanjut. Sukacita itu bukan sebuah keadaan, tetapi itu adalah sebuah keputusan. Bapak Ibu boleh putuskan sendiri, pagi ini saya harus bersukacita. Ya, nah, itu bukan sebuah keadaan yang harus kita pilih, tetapi ini sebuah keputusan. Oke, ini suatu ironi. Next. Nah, satu ironi. Mengapa? Rasa persatuan yang mendalam dengan makhluk lain dan alam
tidak mungkin menjadi nyata kalau pada saat yang sama hati kita tidak dipenuhi dengan kelembutan, kasih sayang, kepedulian terhadap sesama manusia. Ini lain kata kita katakan bahwa saya mencintai dia, tetapi sebenarnya dalam hati itu benci gitu ya. Dalam hati sering ya umpat-umpatin orang ini, tuh enggak apa-apa. Ya. Padahal dalam hatinya rasa sakit gitu. Ini ironi sebenarnya. Kita katakan bahwa punya rasa persatuan yang mendalam, tetapi sangat disayangkan jika pada saat yang sama hati kita tidak menyatakan seperti itu. Hati berbicara lain. Nah, lanjut. Ya. Ini Bapak Ibu satu kemajuan yang eh, juga menjadi dampak penyebab dari segala yang tadi kita lihat adalah kemajuan teknologi yang begitu pesat, namun tidak disertai dengan pengembangan manusia dalam hal tanggung jawab, nilai, dan hati nurani. Kalau nilai-nilai tidak dibekali sejak awal, ya hasilnya kita akan lihat. Nah, teman-teman, ini beberapa tawaran solusi. Ya, pertama adalah bagaimana kita menjalin relasi. Relasi, kenapa? Lanjut saja, kakak. Slide-nya. Ya. Pertama sekali yang saya sebut dengan individualisme romantis. Wah, kenapa individualisme romantis? Nah, ini bahasa lainnya adalah kita berdamai dengan diri sendiri. Ya. Ketika saya nyaman dengan diri sendiri, saya apa adanya, terima saya seperti ini, ya maka kita akan memandang yang lain. Ya, ini saya pakai teorinya Martin Buber, seorang filsuf dari Prancis. Ya, relasi aku engkau. Kita memandang segala sesuatu sebagai engkau yang ilahi. Nah, ketika kita memandang segala sesuatu yang lain yang di sekitar kita sebagai engkau, dalam kurung ilahi ya, engkau E-nya E besar. Jadi kita memandang ini engkau yang lain sebagai subjek, bukan sebagai objek. Atau hadirnya yang lain itu sebagai cerminan aku yang lain. Nah, ketika kita punya prinsip atau pandangan seperti ini, Bapak Ibu, di sana akan terjadi sebuah dialog personal yang melukiskan bagaimana dialog personal itu dapat mendefinisikan sebuah kodrat kenyataan. Eksistensi manusia dapat didefinisikan oleh cara kita berada, kita berpartisipasi dalam dialog dengan sesama, dengan dunia, dan dengan Sang Pencipta. Ya, lanjut. Nah, ini tentang alam. Ya. Saya katakan dari relasi yang disampaikan oleh Martin Buber, ya, aku engkau yang ilahi, maka harusnya relasi yang terjalin antara kita dengan alam itu adalah aku engkau yang relasi subjek dengan subjek. Karena kita adalah bagian dari alam. Tanpa alam mustahil manusia bisa ada di dunia, bisa hidup gitu. Oke, lanjut. Inilah tugas kita yang kedua, Bapak Ibu. Kita yang hadir saat ini, kita harus menciptakan satu keadilan antar generasi. Apa yang dimaksud dengan keadilan antar generasi? Ada pertanyaan reflektifnya adalah apa yang akan kita wariskan untuk anak cucu? Apakah polusi? Apakah air yang keruh? Gitu ya? Atau panas semakin ya menimpa, gas rumah kaca gitu, efek rumah kacanya makin besar atau yang lain sebagainya? Itu yang kita kasih ke kita punya anak dan cucu 15-20 tahun nanti. Atau sebuah kenyamanan, keharmonisan. Karena itu lingkungan harus ditempatkan pada sebuah logika penerimaan. Apa artinya? Logika penerimaan ini adalah kembali ke slide yang tadi. Ya, adalah pinjaman atau utang yang diterima oleh setiap generasi dan harus diteruskan ke generasi berikutnya. Titipan sementara. Oke. Saat ini kita berhadapan dengan tantangan budaya, spiritualitas, dan pendidikan yang membutuhkan sebuah proses panjang
yang harus dibaharui setiap saat. Ya. Ini banyak solusi-solusi praktis gitu ya yang sudah ditawarkan oleh berbagai macam dinas, instansi terkait atau kementerian-kementerian yang terkait yang berhubungan dengan tantangan terhadap budaya, pendidikan, dan sebuah proses-proses yang lain. Oke, lanjut. Ya. Ini yang ketiga, Bapak Ibu. Untuk mewujudkan keadilan antar generasi, maka saat ini mau tak mau, kita yang hidup sekarang harus melakukan satu pertobatan yang saya sebut dengan pertobatan ekologis. Pertanyaannya, mengapa ekologis? Ini sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan. Ya. Kenapa? Karena padang gurun eksternal semakin luas, karena padang gurun internal pun tidak terbendung. Ini satu sangat sederhana analoginya. Ya. Ketika situasi padang gurun ada di dalam pribadi saya, maka itu akan merembet ke yang lain. Karena itu pertobatan ekologis menjadi satu hal yang utama. Sederhana. Saya biasa meletakkan sampah pada tempatnya. Mungkin kita bisa mengubah sebuah kalimat ajakan gitu. Buanglah sampah pada tempatnya. Dengan letakkan sampah pada tempatnya. Ya. Mari kita letakkan pelan-pelan. Nah, posisikan yang kita pegang itu sebagai sebuah subjek. Butuh penghargaan. Walaupun itu hanya sampah. Tapi kita menghargai, letakkanlah dia pada tempatnya. Karena saya yakin ini situasi padang gurun di dalam internal individu itu akan semakin kecil, maka padang gurun yang eksternal itu bukan hampir semakin tidak ada. Gitu. Oke, lanjut. Nah, dengan adanya pertobatan ekologis, Bapak Ibu, kita sudah bisa mampu melahirkan inner peace. Ya. Keharmonisan akan terjalin jika kita mampu berdamai dengan diri sendiri. Nah, dengan kedamaian batin, kita pun akan mampu menemukan kembali suatu keselarasan yang jernih dengan dunia ciptaan untuk menuangkan gaya hidup yang dicita-citakan dan akhirnya kita menemukan Allah dalam realitas ciptaannya. Ketika kedamaian kita miliki, ya, kedamaian yang kita punya, maka kita pasti akan menemukan sebuah gaya hidup yang ada di dalam seluruh realitas. Lanjut. Inilah poin yang terakhir. Ya. Relasi kita antara alam dan manusia, tetapi yang paling penting adalah relasi syukur. Ya. Relasi kita dengan Sang Pencipta. Wujud syukur. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa harus dengan Sang Pencipta? Karena semua yang ada, yang kita nikmati, bahkan kita sendiri itu adalah anugerah. Ya. Kita tidak mengetahui kapan waktunya berakhir bagi kita sebagai pribadi untuk menikmati segala yang ada. Karena itu saya ambil dari Muhammad Agus Syafi'i, ya. Jadikan kegembiraan sebagai ungkapan syukur, kesedihan sebagai wujud sabar, dan diam sebagai bentuk tafakur, dan ucapan sebagai zikir. Ini menarik, ya. Oke, lanjut. Inner peace-nya ini Bapak Ibu, kita mampu mendengar dan merasakan gemanya walau kita hidup dalam kebisingan dunia. Kita pasti bisa mendengarkan apapun di tengah kebisingan, di tengah hiruk pikuknya kota, keramaian dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sudah punya inner peace, kita pasti bisa mendengarkan. Lanjut. Nah, ini sebuah pertanyaan refleksi Bapak Ibu. Sudah bersyukurkah kita hari ini? Selanjutnya, ya. Ini slide yang terakhir, solusi praktis Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya tidak memberikan sebuah solusi praktis, tetapi saya hanya menawarkan adalah kita kembali ke lingkungan kita masing-masing, kembali ke budaya kita masing-masing, ke daerah kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan saat ini untuk kembali memulihkan. Kita kembali menaikkan sikap peduli, memulihkan alam, juga terhadap relasi sosial kita masing-masing, baik
slide berikut, baik di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat. Ya. Nah, admin coba bisa di slide-nya berikut. Ya, ini saya kasih kosong Bapak Ibu. Nanti tinggal didiskusi mungkin di WA group atau kesempatan diskusi lain kita bisa bahas solusi-solusi praktis yang ada. Ya, demikian dari saya, ya kurang lebih ada 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.